Halo aku Gotan. Aku Anggi. Aku Nur. Balik lagi di Banyak Kombur. Banyak Kombur Podcast. Aku bingung kali weh. Iya. Apa yang kau bingungkan ini? Baru opening udah bingung kan? Saya sih bingung. Ih, aku mau bilang capek kayak mana tapi bingung, sumpah. Bingungnya itu kayak gini. Orang tiba-tiba sikit-sikit datang sama aku. Jemput lah. Pak Dul lah. Iya. Pakai dulu lah. Apa Berarti maksud orang yang ini? banyak uang. Iya. Banyak uang dari mana Ya kan mungkin kira lah. ini loh dari kita misalnya story apa segala macam jalan Kehidupan ini segala tahu macam itu. gitu. Jangan terlalu ditunjukkan. Kalau di Kehidupan yang Oh gitu. Iyalah. Jadi pura-pura susah gitu. Enggak kayak juga. gitu juga. Enggak juga. Karena gini, gitulah. adik aku tuh suka bilang personal branding. Ah, itulah tadi. Bisa jadi. Jadi kayak mana gini lah. Aku tuh kan pengennya jadi konten kreator khususnya di traveling. Iya. Ya mau nggak mau tuh aku traveling dong, posting dong. Iya. Tapi kok ujung-ujungnya pinjam duit. Karena harus paling banyak duitnya dikira orang. Karena kan kau tahu kan yang namanya traveling, jalan-jalan pasti kan butuh. Iya. Jadi orang berpikirnya tuh ya kau tuh banyak duit, gitulah. Parah lah weh, masa sikit-sikit duit Pak Dul. Apa dipikirnya aku nih nengok aku Duit. Iya. Duitnya belum dipotong. Iya, kayaknya nggak dikasih kayak mana, ya kan? Dikasih susah, Jadi paham lah. serba macam mana gitu ya itu. kan. Tapi ya weh. Kita ini kan udah usia 30 plus. Iya, ya. iya. 30 plus. Kalau dulu ya pemikiran orang tuh kalau dulu umur 30 tahun tuh pasti udah stabil ya. Misalnya kayak ekonomi, karir gitu kan. Ya dan sebagainya gitu lah ya kan. Tapi ya memang di usia 30 tahun itu rata-rata sih orang mikirnya kayak gitu ya kan. Kayak aku pun orang mikirnya kayak gitu ya kan, harus mapan, harus punya uang Iya. gitu kan. Padahal Ya, menurut aku sih banyak juga di usia 30 tahun ini yang baru mau memulai. Contohnya aku kayaknya di usia 30 ini belum dikatakan stabil yang kayak dibilang orang Iya, zaman dulu zaman ya. dulu, Aku kayaknya masih baru memulai sih. Menurutku. oh gitu. Kalau Pertanyaannya itu, kita yang terlambat atau memang dunia ini weh yang prosesnya itu makin cepat Makin gitu cepat, loh. ya. Jadi sehingga kayak kita ngejar tapi karena dunia ini lebih cepat lagi, Iya, jadi jadi kita kayak tertinggal. Iya. Jadi duanya ini gendangnya, memang kita yang terlambat atau memang dunianya yang jalannya cepat, lebih cepat, kan? ya. Itu dulu yang harus kita tahu. Tapi sebenarnya kalau masalah dibilang tertinggal ya, kita kan masing-masing orang itu beda ya Iya. rezekinya. Ya, Iya pastilah. Karena kan contohnya nih, ada juga orang yang di umurnya di bawah 30, ya memang kehidupannya udah stabil. Ya, Iya kan? benar. Jadi nggak bisa kita atur tuh kayak misalnya dibilang, mungkin kalau terlalu lambat, ya buktinya kita tetap berusaha kan? Iya. Nah, kita kan bukan yang orang yang diem-diem aja. Kita bekerja, kita terus berusaha ingin maju. Ya mungkin emang prosesnya aja. Iya. Kalau menurut aku Iya. gitu sih. Kayak dibilang Sinur lah tadi. Dia baru Merasanya. Aku Nah. ngerasa, tapi nggak tahu ya pandangan orang kayak kalian nengok aku Iya. udah stabil, tapi aku ngerasanya ya aku masih Iya. baru mulai. Ya sama, aku pun juga baru mulai. Karena kalau ditanya kayak tadi lah pertanyaan kon, kita terlambat atau memang proses dunia ini yang makin cepat ya? Kalau aku pribadi, aku ngerasa memang terlambat. Karena mulai dari kuliah yang gap year, jadi kan dari situ aja udah terlambat Iya. ya. Orang lain udah tamat, masih belum, kuliah. iya, Orang lain iya. udah kerja, masih merintis kan gitu ya. Kalau dari aku sendirinya ngerasanya kayak gitu. Tapi kalau dilihat makin kemari, memang dunia itu prosesnya makin cepat. Makin cepat. Iya, Iya. Kalau makin aku ngerasanya dunianya yang lebih cepat berproses. Kita kayak kita kayak ngerasa jalan di tempat padahal sebenarnya kita udah lari nih, tapi Iya. dunia prosesnya Cepat itu cepat kan, terlalu gitu. maju gitu ya kan. Karena aku ngerasain juga sih kayak Intan itu kan. Aku Oh ya, aku telat. tamat kuliahnya di umur yang memang seharusnya itu kita udah tamat dari sebelumnya kan gitu. Tapi ya itu tadi karena nggak bisa diukur kan
stabilan orang itu gitu kan. Jadi nggak bisa disamain dulu sama sekarang gitu kan. Tapi banyak masih orang berpikiran ya pemikiran yang itu, Rum. 30 Jadi itu udah stabil. Harus sudah ini ya dikatakan stabil itu ya kayak mana gitu kan. Ya beda-beda soalnya prosesnya orang kan, di posisi stabilnya dia kayak mana, kitanya kayak mana, dan masanya di kapan gitu loh. Kalau kulihat ya pemikiran bukan dibilang orang zaman dulu enggak juga, tapi kebanyakan seperti itu ya kan? Iya. Kebanyakan orang pasti bilang biasanya umur 30 harusnya udah punya rumah, betul, udah gitu punya kan. ini kendaraan, udah Kerjanya udah bagus gitu lah. udah naik unta ke kantor. Naik unta ya, Wak. Naik mobil udah biasa. Itu tadi kan. Lebih malu unta ya. Karena kan kalau dia gitulah stabil, berarti kan tuh kan kemapan ya kan. Ya. Iya. Nah, kalau yang stabil itu kemapan, kalau menurut aku tuh ya, mapan itu berarti dia udah stabil hidupnya. Misalnya nih angka sama rasa itu sama gitu. Oh, kalau menurut kau. Iya, Berarti menurut kalau kau mapan aku, itu angka atau angka dan rasa itu sama Balance gitu, ya. sejajar, Balance. balance gitu kan. Aku setuju. Kalau aku sih ngerasa gitu juga. Mapan itu rasa yang berkesinambungan sama angka. Iya. Jadi punya rasa bahagia dan angkanya juga mencukupi kebahagiaannya itu menurutku. Oh, aku enggak weh. Oh. Mapan is angka. Mapan is angka Iya, ya. mapan is angka. Iya. Kenapa? Karena mau kita bilang mapan orang, kalau nggak ada angka nonsen itu semua weh. Zaman sekarang lagi, Iya, memang. UUD. Ujung-ujung duit ya. Iya, ujung-ujungnya duit. Seandainya lagi nih, kita bilang kita udah mapan kan. Kita orang-orang, oh udah mapan dia ketua. Iya. Betul ya? Beda kali. Beda kali. Iya. Kalau dibilang mapan, begitu dibilang ketua nggak keluar lempar, nggak mapan lah. Iya. Ya makanya menurut aku tuh mapan is angka. Sebenarnya kalau kita bahas realistis, maksudnya matre ya, matre. Nggak matre sebenarnya ya, realistis. Iya, realistis itu. Realistis. Karena emang semua hidup itu perlu duit ya. Iya. Sebenarnya kalau dari segi itu ya kan. Kalau kalian bilang angka, kalau kau bilang kan Rum, angka sama rasa itu balance, ya aku setuju juga sih Iya. sebenarnya. Karena angka dari kemapanan nilai, angka ini kan berhubungan dengan nilai. Iya. Nilai, berarti nilai dari kemapanan itu menghasilkan rasa. Rasa. Iya, rasa bahagia. Iya, Tapi ada senang. juga nilai dari angka tadi menghasilkan nggak bahagia. Iya. Ada yang sedih. Memang betul. Iya, ya. Jadi Berarti kalau kayak dibilang Sintan mapan itu angka, Iya. kalau ada keluarga yang hidupnya bahagia, itu dikatakan mapan nggak? oh dia biasa-biasa Biasa aja, gitu. tapi dia Iya. bahagia. Itu Ya, dikatakan mapan. kalau aku menurutku kembali ke persepsi orang. Iya, betul. Kalau kita paksa dia bilang enggak, kok belum mapan, tapi kalau menurut dia mapan, Iya, Iya. itu. Berarti kan mapan itu kan persepsi orang. walau sebenarnya. terlepas dari makna kata dari KBBI ya. Iya. udah, terlepas ya. Ini kan kita nggak usah bahas ilmiah ya kan. Iya, ini kan pemikiran kita gitu. Menurut pandangan kita lah, karena memang kan mapan itu banyak arti yang orang Iya. melihat. Sebenarnya mapan itu persepsi orang. Kayak contoh si Intan, ya kan dia bilang banyak kali yang padul sama dia. Iya. Orang ngerasa dia tuh udah mapan, udah mampu dalam keuangan, angka, rasa semua Iya. bahagia. Akhirnya orang padul lah. Tapi si Intan ngerasa Enggak, ya belum betul. mapan, aku baru mulai, sama kayak aku baru mulai gitu. Tapi orang anggapnya lebih udah mapan, udah dengan kerjaan yang bagus, udah Iya. apa itulah dia. Jadi Apalagi dia udah menyandang pekerjaan ASN kan. Nah, pasti jadi orang anggapnya oh udah mapan lah hidupnya, entah apa lagi gitu. Tapi Wak, orang nggak mau tahu Betul. semana struggle-nya hidup kita Iya, di balik betul. medsos itu. Ini sebenarnya berkaitan sama segmen kita Sebelumnya ya? episode kita sebelumnya. Kan membahas media sosial ya. Iya. Media sosial kita branding dengan baik. Betul. Tapi kan orang nggak mau tahu struggle-nya kita. betul. Itulah. Dia lihat yang dia lihat Dia kan, lihat. pemikiran Iya. dia dengan apa yang dia lihat. Cuman ya kembali lagi ke fitrahnya manusia itu nggak ada yang mau terlihat susah ya. Iya, iya. Nggak ada yang mau membranding dirinya susah, Susah, ya. kecuali memang orangnya pick me ya bawaannya ya, butuh validasi, perhatian, validasi, validasi, gitu-gitu ya. butuh dikasihani, Kasihani. ya kan.
Kalau kita kan nggak mau terlihat itu sebenarnya. Iya. Bukan tidak mau terlihat, cuman biarlah kita yang tahu lah proses perjalanan kita tentang tujuan kita itu apa, tentang keuangan kita apa. Biarlah kita yang tahu. Orang nggak perlu tahu juga sebenarnya proses itu. Karena memang kan kita juga dianjurkan untuk menebar kebahagiaan, Benar, ya, bukan menebar kesedihan kan, gitu. Walaupun ya image-nya ya terserah orang menilainya apa, yang melihat kan gitu kan. Yang penting kita ngasih kebaikan aja, biar Iya. aja mereka yang mandang kita kayak gimana kan. Tapi ya itu kan kita sebenarnya enggak, apa tadi kau bilang, bukan kita itu bukan terlambat, tapi mungkin prosesnya lebih cepat gitu kan. Tapi yang paling sulit ya Win, sekarang ini kayaknya omongan orang lah ya. Betul lagi, ya lagi. Iya kan? Iya lagi. Kayaknya kalau dengan omongan orang ini, dia memaksa. Jadi kita tuh memaksa diri kita harus mapan. Ya. Karena omongan orang gitu loh. Aduh, aku cerita jadi mau membahas harus karena gini ya. Omongan orang Jadi mau curhat gitu kan. Enggak, jadi gini. Yang terikat dari omongan si Agus tadi, tekanan sosial, betul. Jadi kayak tekanan-tekanan di lingkungan itu sebenarnya kita tuh belum sanggup di posisi itu, tapi jadi kita kayak memaksa sendiri, aku harus berada di posisi itu gitu. Kayak kok harus mapan gitu kan. Sementara kita masih ngeproses, sementara orang mana kita mapan dan semua bergantung pada kita. Jadi kayak seolah-olah kita itu harus dengan keterpaksaan, aku mapan, padahal itu belum sama sekali. Iya lagi. Itu kan. Jadi kayak nggak baik sih menurut aku ya kan. Tapi itulah mulut tetangga, ya kan. Mulut orang nih Nur, susah kan. Contohnya lah ya. Kayak kalau ngerasain ya. Ngerasain lah weh. Kayak gini kan. Aku kan membranding diri aku di medsos itu kan sebagai traveler Iya. Semua kegiatan aku posting dengan rapi dan apik ya. Jadi orang-orang nggak tahu cemana struggle-nya di belakang medsos itu kan. Nah, jadi ketika orang-orang Pak Dul lah nggak aku kasih, orang itu pasti liburan ke sini ke sana. Iya, katanya nggak ada duit. Katanya nggak ada duit. Jadi kok nggak ada duit katanya. Tapi apa dia nggak mikir gitu ya? Sebelum pergi kan kita harus nabung, harus ini, harus itu gitu kan. Nah, tapi itu tadi lah. Sebenarnya kalau dibilang salah sih salah karena kita udah duluan membranding diri kita seperti itu. Iya, betul. Jadi itu juga yang membuat pressure ke kita, balik lagi. Tapi aku ngambil sisi positifnya sih. Kayak mana sisi positifnya itu? Ku jadikan aja itu omongan-omongan orang tadi itu jadi motivasi ya kan Nur, kayak kau bilang kayak gitu. Oke, aku buktikan, bakal ketunjukkan ya kan. Karena kayak mana kita kan dari dulu tau lah kan seberapa barbarnya kita. Mau apapun itu menyala ya. Iya, mau kayak baju kita nih. merah ya. Iya. Mau apapun itu kita hadapi lah kan. Betul. Ya itu kayak kau lah. Kan semuanya bertumpu jadi satu kan. Iya, karena itu tadi lingkungan tadi kan kayak tekanan-tekanan dari luar, dari apa gitu. Jadi ya apalagi aku juga anak nomor 1 kan. Jadi kayak ada ibaratnya ya mau nggak mau, ini bukan udah mapan, mau nggak mau aku harus mapan. Walaupun orang lihatnya aku sudah mapan, alhamdulillah sekarang orang anggapnya itu, tapi ya aku ngerasa aku masih baru memulai. Yuk, ini aku baru mulai nih, yuk. Tolong yuk. Walaupun memang anggapan orang itu kita berdoanya jadi amin ya. Kita Amin. aminin Cuman aja, kan di balik itu tadi ya itu karena kita maksa. Jadi kan kita kayak mana ya tertekan. Apalagi kayak ya contohnya dia tuh perempuan. Harusnya ya gantungnya nggak ke dia kan gitu ya. Gantungnya nggak ke dia gitu kan. Cuman ya itu tadi karena omongan orang, jadi dia harus bisa nge-backup kan, gitulah istilahnya gitu pasti kan. kan ada, iyalah kau harus anak pertama, kau harus begini, kau harus begitu, bla 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 segala macam kan secara tidak langsung kayak menjadi bumerang nih kan. Aku anak pertama, aku harus bisa mandiri dan aku harus bisa lebih dari semua orang yang di lingkunganku karena nanti pada akhirnya akulah yang menjadi kayak gitulah. Tanduknya gitu ya, Nur. Karena kayak gini lah mungkin bisa jadi orang membilangkan kita udah mapan gitu kan. Bisa jadi karena
mungkin perbandingan dia itu dia compare dengan dirinya. Bisa dengan jadi, kehidupannya, bisa jadi kan. Iya, Kan betul. dia mungkin satu tangga aja di atas bedanya. Tapi menurut dia dia lebih mapan. Bisa jadi itu Iya, karena kita tidak pernah mengumbar kesedihan bahkan di medsos ataupun di lingkungan. Kita nggak pernah kayak yang gimana-gimana gitu. Jadi ya orang anggapnya itu enak-enaknya aja kan. Nggak tahu awak jungkir balik atas kepala di bawah, kepala jadi kaki jadi kepala ya. Orang nggak tahu itu gitu kan. Kok banyak duit, kok bisa gini? Iya aja, amin. Memang mulut orang itu ngeri lah. Nanti Betul. contohnya. Gak ada habisnya. Iya, kalau kita belum nikah nih, udah di usia 25 ke atas, dibilang, kok belum nikah? Kenapa? Nanti susah loh dapat yang baru, dapat cowok gitu kan. Nanti udah nikah nih, ada lagi pertanyaan. Ih, udah umur 30 kok belum punya anak, program lah. Emang gak ada habisnya. gak ada habisnya kan, kalau kita ngikutin kata omongan orang. Tapi aku sekarang ngambil ini sih, Rum. Kalau zaman sekarang aku ya, dengan dunia medsos yang kayak gini dan kehidupan yang kayak gini, aku kalau udah omongan antak kau lah situ bahasa Medan itu mulu suka hati kau. Kau ngomong apa suka hati kau? Gue bilang gitu, suka hati. Gue bilang yang penting aku hidup. Aku nggak makan minta sama kau. Itulah. Nggak bisa ya kan? Dia nyamain hidup dia sama hidup kita. Kan gitu. Berarti kau mau ngomong apa udah nggak aku dengar, mau tuh siapa, keluarga, bla bla, kawan. Nah, hati kau lah. Kayak keluar kali ya. Iya, kayaknya ini kali kok ya. Memang kayaknya apa ya? Momen Kejadian ini ya, pribadi ya kan. Ngomong-ngomong nih Nur, pengalaman pribadi ya kan. Aduh. Ngomong-ngomong nih Nur, pengalaman pribadi. Sharing nanti ini. Jangan sampai. Ya jangan sampai Nur. Ya itulah, kayak yang aku bilang tadi, kalau soal pengalaman ya di lingkunganku memang sebenarnya karena mungkin aku juga anak paling besar atau orang nganggap aku mampu, jadi orang-orang ngiranya ya aku bisa untuk menyelesaikan bahkan secara materi atau segala macam, aku bisa menyelesaikan itu semua. Padahal aku mau nangis. Iya, janganlah Nur, ngeri kali kau. Nanti kami nangis pula di sini. Nggak sesuai baju. Iya, bajunya merah. Kok aku gue sedih ya, itulah. Tapi ya cerita-cerita pengalaman pribadi. Aku pernah sih ngerasa, pengalaman pribadi aku ya. Aku pernah ngerasa tertinggal. Aku pernah tertinggal. Iya, ngerasa tertinggalnya gimana ya? Banyak kan kayak tadi aku bilang, banyak ya kawan-kawanku udah di usia ini tuh udah punya rumah sendiri. Walaupun sekarang memang aku udah punya rumah juga, ya kan. Cuman pernah terlintas di hatiku tuh, ih, kok aku umur segini kok masih gini-gini ya gitu. Sementara kawanku udah punya rumah sendiri, karirnya udah bagus gitu kan. Kalau kalian punya pengalaman pribadi kalian yang iyalah ngerasa di usia 30 inilah ya. Apalagi kita hidup di antar circle yang hedon. Betul. Pastinya lah ada insecure terselip sedikit. Betul. Walaupun pada kenyataannya orang ngelihat kita setara dengan dia. Iya, betul. Cuma tapi kitanya ngerasa kitanya insecure dengan keadaan, karena ya nggak mungkin juga kan kita ceritakan secara gamblang ke orang itu hidupku tuh A, B, C, D, E sampai Z, kan nggak juga kan ya. Tapi ya insecure, aku ngerasa kok dengan apalagi aku yang terlambat kuliah gap year itu lagi. Tapi itu tadi gara-gara aku gap year, itulah aku langsung kejar. Maksudku sebenarnya aku mikir gini, apa masih bisa ya aku kejar apa yang orang-orang buat gitu loh. Ternyata bisa walaupun terlambat. Nah, itu kan. Berarti tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baik. Kan kayak gitu kan. Memang kayak aku tadi, aku merasa tertinggal, tapi di balik itu aku kan tetap berusaha nih. Iya kan? Tetap berusaha, tetap berjalan, tetap bekerja. Walaupun ya pelan-pelan pasti memang dapat kan yang kita inginkan. Walaupun ya prosesnya kan beda-beda. Kau inginkan aku prosesnya masing-masing. Yang penting ya kita gimana caranya ya kita untuk sampai di tujuan kita itu gitu kan. Terus bahasannya Bi. Udah
dong masa sedih Kena Enggak ya, sedih, aku Kena. enggak sih. Karena emang relate loh, wow. Oh, iya, Relate. relate ya. Satu relate di usia 30, tekanan banyak, Iya, beban betul. banyak. Iya, Itu iya, relate iya, kan? iya. Mau sampai di kapan kita harus tenang untuk emang udah stabil apalah Iya. semuanya gitu kan. Duduk-duduk, uang masuk, Iya, ya kan? sampai aku bilang sama kawanku semalam kerja gini. Oh, adalah dia di kantorku kan. Apalah ya, kerjaan dan usaha yang kita udah duduk enak itu dapetnya duit banyak. Iya. Babi ngepet lah kak kan. Ya lagi. Iya kan? Kok duduk-duduk, Ada lilin dah, Wak. Ada lilin. Jaga lilin aja nih. Kalau ada angin, agak-agak kau ini. Iya, gak kau ngepet jaga lah. lah. Aku di kantor pun gitu, weh. Sampai kayak mana ya? Tapi ya, makin kemari itu gini, weh. Aku ada satu pemikiran ya, pemikiranku yang menurutku ini fantastik lah. Maksudnya Fantastis bombastis ya. side eye. Itu ini kau. Ikan. Sama cuci bom. Fantastis bombastis. Side eye. Kan itu ujungnya side eye. Enggak gini. Sekarang ini ya yang ku tahu. Setelah orang-orang bilang mapan lah, aku selalu ada lah gitu lah. Tapi semakin aku ada, sedikit apapun itu, aku selalu bagi. Iya betul. Jadi kayak kita itu bakal berbalik loh Betul, gitu. betul. Jadi gara-gara itu ku terapkan, aku tuh dijuluki di kantor tuh ibu BNPB tau kalian. Oh iya. Iya, BNPB itu kan pusat kan. Iya, iya. Pusatnya BPBD kan. Jadi sampai aku dijuluki, ya ibu BNPB gitu. Karena aku juga bingung. Sebenarnya gini, kalau menurutku ya, kawan-kawanku lebih mapan ya, udah punya sawit, Iya. kebun, tanah, lembu gitu. Yang satu berhektar-hektar ininya tanah kolamnya gitu. Ada yang di kampung sana macam lah. Punya rumah sewa 10 pintu ya. Iya. Aku punya sepeta cuman sepeta gitu. Cuman ya udahlah gitu kan. Ya udahlah, nggak tahu juga aku omongan-omongan orang itu di belakang sih aku terdengar lah. Itu tadi yang kayak kau bilang, terdengar. Omongan-omongan. Iya, omongan-omongan terdengar. Cuman ya balik lagi lah ya kan. Karena kita di usia yang 30, aku rasa di samping kita yang seharusnya sudah mapan, kita sudah harus matang Iya. untuk menyikapi itu tadi kan, Iya. weh. Karena kalau enggak, weh, stres lah, weh. Iya sih. Apa semalam itu yang kata anak Gen Z itu burn out, Iya, burn out. Kalau kita bilang mau pecah kepala. mau pecah kepala, mau stres. Iya kan? Lah, iya. Karena iya mau nggak dipikirin ya nggak bisa. Nggak bisa. gitu loh. Betul. Nggak bisa. Tapi aku di usia 30 ini itu tadi aku bilang, nggak mau lagi aku terlalu banyak memikirkan omongan orang, Rom. Aku jalanin aja hidup awak. Dah, mau awak jungkir balik apa teteh segala macamnya, ya udahlah itu kita yang jalanin. Kau nggak perlu tahu aku kayak mana. Ya Iya. udah di usia 30 kayaknya aku udah malas ribet rasaku. Aku pun mau gitu, tapi kok Nggak nggak bisa. bisa ya. Jadi sedikit aja tersentil gitu ada. Aku mikirin kayak Oh. apa ya, kenapa ya gitu. Kan enggak. Aku Nggak, udah kalau aku udah kan enggak. ini. Nah misalnya contohnya nih, ih kayak gininya, kerjanya cuma ininya. Tapi kok bolak-balik jalan-jalan, tambah setiap hari aku jalan-jalan. Lewat depan dia aku pergi, ya biarkan aja. Iya, aku tambah kayak gitu. Aku sih kalau di depan itu yang kulakukan. Iya, tambah Tapi kayak kalau di belakang Gue mikir. mikir. Aku pun mikir Nur, bisa aku Iya. memang aku depan dia bisa aku tengok nih ya, tambah depan aku jalan-jalan. Tambah gitu aku memang. Aku dulu kayak gitu, tapi nggak tahu aku sekarang kayak ngerasa sesekati lah. Saya terserah lah kalian mau ngomong apa, yang penting aku gak ganggu kalian, tapi jangan sampai kalian betul-betul nyenggol aku ya. Oh, kalau itu Main lah yuk. rumah kau udah nangis, Boy. Udah bisa lah, nanti kau buat story kata-kata lagu perayaan mati rasa. Lagu perayaan mati rasa cocok kau buat kayak gitu. Kayaknya udah mati rasanya Iya. nih. Jangan, Iya, aku Nur. enggak, maksudku menurutku ya udah nggak mau aja aku lagi mikir-mikirin kayak kalau aku Tapi masih ya nggak apa-apa happy sih, lah. bagus sih. Kayak Karena nyurik-nyurik itulah aja yang sih membuat aku. kita sehat kan. Jadi sebenarnya di usia 30 ini kita harus udah mapan atau enggak? Kalau aku tergantung yang ngejalanin sih. Oh iya. Nggak bisa kupaksakan. Aku udah mapan ini. Hmm. Nggak bisa kupaksakan kau harus mapan. Tapi sementara kau masih mau proses. Kau juga kan itu kan tekanan
kan jadi jatuhnya kan, dan kau maksakan posisi itu yang seperti yang kurasakan. Sebenarnya ya udah jalanin aja apa Sesuai yang persepsi sesuai masing-masing ya. sesuai dengan apa yang kita jalanin. Mau ya dikatakan orang mapan, alhamdulillah kita syukuri. Mau dikatakan orang belum mapan, ya udah kita lagi proses. Terus kalau menurutmu, enggak untukmu untukmu sendiri lah. untuk aku Iya. Kan harus enggak pas juga tadi bilang tadi. Di umur 30 ini menurut kau harus mapan atau enggak gitu? enggak harus. Enggak harus ya. Iya sih. Kalau aku harus. Kalau aku juga harus. Kalau aku harus mapan aku. Maksudnya itu jadi targetku sih. Iya, itu jadi Kalau target targetku. iya, tapi enggak harus 30-nya. Entah aku entah pokoknya aku akan mapan, tapi enggak harus kupaksakan di 30. Kau ingat Nur? Iya, udah lebih Nggak dari boleh, 30. enggak, 40 tahun. Kalau kita gini-gini aja hidup kita Nur. Iya kan Jadi masih ada harus- nih, Mi. 10 tahun, 10 tahun lagi. 30 kan. Udah nunggu 10 tahun kan Nur. Enggak lah. Aku tahun depan mapan aku. Amin. Iya, itu betul, dia, betul, Ya itu itu dia. dah. Ya sekarang enggak harus ini, sekarang enggak mungkin aku nih harus tahun depan aku Iya. mapan. Suami di sana kok percuma lah. Iya. Jauh, udah LDR. Aku mau kamu. Jauh, Mami. Ya kan sayang? Iya. Oh, Ngeri kok sayangnya langsung, Wak. berarti itu harga yang harus dibayar. Iya, ngeri kok kau ya. Berarti itu harga yang harus dibayar. Ih, capek kali aku minum. Cakap-cakap aja. Minumlah aku dulu. Kami udah minum. Kamu suruh kali cakap. Habis minum ini kan, Be, kayaknya ada yang bau-bau aku cium. Apa kali aku nengok ini? Aku boleh makan, Be. Boleh lah, kasih Apa kali. itu? Udah tadi sedih-sedih aku kan, sekarang aku lapar. Apa itu? Ini nasi bakar, makanya Oh harum kali iya. loh, ha. Oh iya. Iya, nasi bakar wangi kali, sumpah aku. Kan nggak, dari tadi aku nggak ini aku. Cocok cium-cium. kali ya, Wak, warnanya sama Sama baju kita kan. kita hari ini. Nah, Blanco and Wah, Friends. ngeri ya. Nggak janjian lagi. Iya kan, dia sama lagi. Ini Blanco and Friends namanya. Oh iya. Tapi dia jual nasi bakar, ada variannya cumi, ada ayam, ada outletnya juga nih. Biasanya aku ngelihat ini di CFD Kota Medan. Ah sih. iya, emang di CFD. Oh iya kan. Dia di CFD juga ada. Offline-nya di mana? Jalan Semusi nomor 55. Kalian juga bisa kunjungi di sosial medianya, ada di Instagram dan di TikTok. Itu namanya adalah Blanco Friends. Bisa kalian cari di Instagram dan TikToknya ya weh. Dan varian rasanya ini tadi udah disebutin ya sama Sinur ya. Ada ayam, ikan, teri, cumi. Kalau dari packagingnya, Bagus ya. Ih, Aman lah. bagus lah, weh. Sedep nih ya, sedep. dan ini Mantap, udah mantap. halal weh. Udah ada Udah logo halalnya. halal. Iya. Jadi kan gak usah takut lagi yang mau. Ini udah halal. Dan Udah ini dijamin nambah lagi. Iya, betul. Slogannya dijamin nambah lagi. Udah lah weh, nggak usah kita makan sekarang, nanti aja. Selemotan pula jelek. Salah pula cakap awak ya. Iya. Kalau gitu ceritanya cukup dulu. Ngobrolnya lanjut nanti. Dan jangan lupa Tetap banyak komen.